Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan Mas DU di video kali ini masih menyuarakan tentang pencarian keadilan ya, para terpidana kasus Vina Cirebon ya, yang mana kita tahu bersama dalam beberapa hari terakhir ya, ini ramai di media sosial berita yang mengejutkan bahwa permohonan peninjauan kembali atau PK dari mereka itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan sebelumnya kita udah bikin konten ya, bagaimana itu bisa ditolak dan sebagainya, itu bisa kalian tonton di video kami sebelumnya. Dan di video kali ini kami mau menampilkan ada sebuah sebuah ajakan gitu ya, dan sebuah pernyataan, ada pendapat juga ya, dari yang pertama itu dari Dede, salah satu saksi kunci ya di kasus Vina Cirebon ini, yang mana dulunya Dede ini bersaksi bahwa mereka itu, para terpidana itu, ada indikasi terlibat ya, mereka dianggap melempar batu dan segala macam. Dede ini termasuk yang bersaksi bahwa itu memang ada pelemparan dan segala macam. Dan akhirnya Dede mengakui bahwa itu adalah kesaksian palsu ya. Sayangnya temannya Dede yang namanya Aep itu masih bersikukuh bahwa itu bukanlah keterangan palsu. Dengan ditolaknya pengajuan peninjauan kembali ya, PK ya, oleh Mahkamah Agung ini, sekali lagi ya, Dede mencoba mengetuk hati dari sahabatnya yaitu Aep melalui sebuah video yang setelah ini kita bagikan bersama. Dan juga kita mau tampilkan juga sebuah video comebacknya Bu Widya yang sangat getol sekali, concern di kasus ini dulu ya, waktu rame-ramenya itu. Dan ya sama seperti Mas Dew ya, mungkin kita mengira kasus ini udah selesai ya, karena peninjauan kembali sudah pasti diterima gitu ya, pasti gak mungkin lah ditolak ya, tapi kenyataannya ditolak guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ya, kita ke videonya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya, berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, yuk kita masuk ke videonya. 1, 2, 3, go. Ya, ini kita lihatnya di TikTok ya. Ini TikTok keluarga kami. Ini kita udah tandai ya. Ini ada Dede dan Bu Widya. Sebenarnya ada banyak video yang berkomentar tentang kasus ini, cuman mungkin durasinya terlalu panjang ya. Kita langsung ke Dede aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi siang sudah mendengar utusan Mahkamah Agung bahwa PK 7 terpidana ditolak. Jujur saya mendengarnya kecewa, lemes, dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan buat keluarga terpidana dan terpidana, mudah-mudahan disabarkan, ditabahkan Amin, hatinya, amin. dan dikuatkan hatinya. Dan saya selama ini sudah berusaha sekuat mungkin dan semampu saya bersaksi bahwa keterangan saya bahwa pada 2016 itu keterangan palsu. Yeah. Dan ini saya Dede di persidangan ya, pun sudah ya, berkata ya. sejujur-jujurnya. Tapi semua tahu lah ya. Tapi tetaplah kesaksian saya di persidangan bukanlah nokum bagi Mahkamah Agung. Dan buat Aep, tolong Aep, jujur Aep, kasihan Aep, orang yang nggak berdosa, nggak bersalah harus menerima resiko ini Aep. Apa iya dengan dendam kamu kurang puas selama 8 tahun ini? Apa iya kamu nggak punya hati nurani? Apa iya kalau ini menimpa di keluarga kamu bisa nerima? Belum tentu kamu bisa nerima Aep. Coba lihat keluarga terpidana. Saya sudah mengakui kesalahan saya, tapi dia nerima kok kesalahan saya dan dimaafkan, bahkan berhubungan baik, silaturahmi baik.
berkomunikasi pun baik, dan tidak ada rasa dendam sama sekali. Coba buka hati kamu, coba hati kamu masa iya sih kamu gak punya rasa hati nurani sedikit pun gitu toh kamu laki-laki kata saya, laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa susahnya bertanggung jawab toh kalau ada hukuman juga bareng sama saya, ada hukuman, nggak usah takut apa takut karena ancaman, apa takut karena seseorang? Apa yang ditakutin di dunia ini kalau kita nyawa udah nggak ada ya paling dikubur nggak usah susah tolonglah buat lah keluar berkata jujur nggak usah takut. Toh kejujuran juga memang kejujuran berat kejujuran sakit awalnya, memang berat, cuman nggak mungkin orang juga menilai kita sudah jujur terus orang menilai kita jelek terus, nggak mungkin. Toh manusia nggak luput dari kesalahan. Udah cukup dendam kamu selama 8 tahun. Tolong buka hati kamu. Dan buat Bapak Presiden Jokowi dan buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak, sila kelima, saya minta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak, tegakkan Pak. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat keluarga terpidana dan terpidana. Assalamualaikum. Ya, ini dari lubuk hati yang paling dalam ya. Dede ya sejak beberapa bulan yang lalu kan Dede memang sudah mengakui kesalahannya, dan insya Allah ya diterima nggak cuman oleh keluarga terpidana dan terpidana, bahkan oleh para netizen ya, netizen seluruh Indonesia. Insya Allah ya, Aep kalau memang mau mendengarkan kata-kata dari sahabatnya ini ya, dari Dede, insya Allah netizen pun bisa menerima ya, karena yang terpenting sekarang adalah bebasnya para terpidana ya. Ini sebuah hal yang sangat menarik bagi Mas DU karena PK ini kan nggak tahu kenapa bisa ditolak ya. Dan kalau Mang Aep benar-benar bisa terketuk ya pintu hatinya dan mengakui bahwa dia itu membuat keterangan palsu dulu, ini nampaknya menjadi salah satu jalan untuk membebaskan para terpidana ya. Jadi ini ya, permohonan maaf dan pesan kepada Aep ini dari Dede ini ya. Ini semoga didengar ya oleh Aep ya guys ya. Oke. Ini dari akun TikTok Mauludin ya. Ya, ini juga dia tag Dede Riswanto. Ini Dede Riswanto kemungkinan akunnya Mas Dede ya. Salut buat Mas Dede ya. Oke, setiap manusia mempunyai kesalahan, pernah melakukan kesalahan, tapi kejujuran karena sudah mengakui bahwa kita membuat kesalahan itu, dan yang terpenting lagi mohon maaf dengan tulus ya. Itu peace of mind ya. Jadi ketenangan jiwa ya bagi Mas Aep. Bahkan Mas Aep beberapa kali bilang dia rela dihukum, yang penting jiwanya tenang ya. Kayak tadi ya, kalaupun kita itu hidup ya nantinya juga mati juga ya, mati dikubur gitu aja ya. Kalau kita sampai memendam hal-hal yang masih kita itu membuat kita merasa bersalah, kita akan dihantui terus ya oleh kesalahan tersebut. Oke, kita lanjut sekarang ya dengan kembalinya apa ini ya istilahnya macannya TikTok ya, yang membahas tentang kasus ini dulu ya, yaitu Bu Widya ya. Ini orangnya sangat berani sekali, garang sekali ya Bu Widya ini. Yuk kita lihat, ada 2 konten tadi ya. Saya tuh ya benar-benar kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung tentang penolakan PK 1 mengenai 7 tersangka termasuk Sudirman. Dengan alasan masih ada kurang 19 berapa katanya. Kalau saya pribadi ya,
khususnya untuk Rudiana dan kawan-kawan. Terkutuklah kalian semua. Ya, Lagi pula banget, andil berani dari banget pemerintah nih, Widya ini 2 periode Jokowi nggak kelar-kelar tuh kasus sampai sekarang. Apakah pemerintah saat ini juga, pemimpin yang baru ini juga akan buta tentang kasus ini, akan tuli dengan kasus ini, dengan 7 tersangka yang tidak bersalah dipenjarakan seumur hidup, kemudian PK diajukan, semuanya ditolak dengan alasan masih ada yang belum terlengkapi. Aduh, beginikah hukum negara kita bisa dijual beli? Benar kata yang di lagu Gayus Tambunan itu, ya, seperti yang kata lagu, hukuman bisa dibeli, ya, agar andai aku ini Gayus Tambunan. Nah sekarang ini nggak hanya itu aja, ya, kasus yang namanya masalah Rudiana yang memvonis orang-orang ini yang bukan fasilitasnya menangkap orang-orang ini. Kemudian barang-barang bukti diadakan seperti yang namanya sidik jari, masalah bambu dan sebagainya, tentang sperma siapa yang diambil untuk barang bukti tersebut. Ya, ada enggak tes DNA masalah sperma itu dikeluarkan? Enggak ada pula. Fiktif semua, ya. Untuk penegak hukum di Indonesia, hanya saja saya berkata hari ini terlaknat semua kalian, ya, mengenai zolimnya kalian kepada orang-orang yang tidak bersalah, ya, kepada orang-orang yang menggenggam hukum, ya, saat ini, ya, untuk penolakan PK 1 mengenai 7 tersangka yang tidak bersalah dijadikan seumur hidup penjara. Mudah-mudahan, ya, kamu dan kawan-kawan di sana, khususnya saya pribadi, saya benar-benar marah loh, murka semua kalian, ya, murka, benar-benar murka kalian yang menggenggam hukum jual beli hukum di sana, termasuk jaksa, termasuk mahkamah yang memutuskan tersebut, penolakan tentang PK 1 tersebut. Selama ini saya masih mengamati, diam. Tapi hari ini dengan keputusan kalian, ya, mengenai 7 tersangka tersebut, orang-orang yang tidak bersalah dijadikan penjara seumur hidup, bahkan mengawal Sudirman untuk menyelawat yang namanya orang tuanya aja dikawal seperti mengawal teroris, sangat-sangat berlebihan. Di mana letak hukum? Ya, beberapa waktu negara yang lalu, kita, ya. di mana letak nurani orang-orang penegak hukum di negara kita ini? Sementara dulu yang teriak paling utama itu adalah Hotman Paris, orang yang senior di negara kita ini, katanya orang yang paling hebat pengacara di negara kita ini. Masa kalian membela yang namanya orang yang bersalah? Orang yang tidak bersalah tetap kalian jebloskan, nonton aja gitu, ya. Nah, untuk oknum-oknum, ya, saya hanya mengutuk kalian aja. Terkutuklah 7 keturunan kalian itu, ya. Sampai di sana, mudah-mudahan kalian semuanya digulung air, digulung angin. Itu benar-benar nurani saya benar-benar marah tentang kasus ini, ya. Tidak ada kelar-kelarnya. Selama ini banyak orang yang bertanya, kemana kasus Pina, kemana kasus Pina? Kasus Pina ini orang udah pontang-panting, ya, beberapa pengacara tim kuasa hukum 7 tersangka yang tidak bersalah itu, ya, berjuang mati-matian tetap ditolak. Uang adalah segala-galanya buat kalian, iya dah. Pertanyaan saya, kalau dulu 2 periode Bapak Jokowi mengurus tentang kasus ini tidak pernah kelar, ya, apakah presiden yang sekarang ini tetap akan buta dengan hukum yang seperti itu, yang menyatut, ya, pri kemanusiaan, nyawa seseorang? 7 tersangka loh, ya, 7 tersangka. Akankah saya bunyi lagi? Kemudian kalian bilang itu undang-undang ITE lagi. Kemudian kalian akan tangkap saya, begitu kalau saya bersuara. Pertanyaan saya kembali lagi untuk presiden yang sekarang ini, yaitu Prabowo Subianto, apakah, ya, Bapak Presiden saat ini akan tuli juga seperti Jokowi tentang kasus yang namanya 7 tersangka yang tidak bersalah ini? Apakah Anda juga akan buta melihat keadaan 7 tersangka seperti itu? Diam 1000 bahasa. Ada apa ini? Penjualan atau bisniskah tentang narkoba?
berbisnis tentang sesuatu yang menguntungkan beliau kalian sehingga bertanya 7 ini, tersangka bertanya yang ya. tidak bersalah diadakan barang bukti, bukan berdasarkan barang bukti murni, diadakan seperti kasus yang namanya kasus anak remaja yang di Semarang kemarin. Mana mungkin anak remaja itu bisa menyimpan celuri, bisa menyimpan yang namanya samurai di dalam tasnya. Setelah mereka meninggal di dormati, kemudian muncul barang bukti. Semua diadakan. Mudah-mudahan dengan Kasus doa saya Semarang hari zaman ini hari. ya, saya benar-benar ya mengutuk orang-orang tersebut ya, murka semua keluarganya. Ya, murkalah semua keluarganya. Semoga air bisa meluap lebih ganas lagi dari itu, menggulung keluarga kalian tentang ketidakadilan. Buat yang namanya 7 tersangka terutama Sudirman. Di mana hati nurani kalian? Di mana hati nurani seorang pemimpin yang pura-pura buta, pura-pura tuli tentang kasus ini? Di mana yang katanya pengacara yang handal itu untuk membela yang namanya orang-orang yang tidak bersalah? Diam mingkem 1000 bahasa. Itulah Indonesia saat ini. Indonesia diambang kehancuran, terutama hukum, berpihak kepada uang, bukan berpihak ke keadilan tentang orang-orang yang tidak bersalah. Bukan, uang segala-galanya untuk menjebloskan orang. Apalagi ada orang yang membelanya melalui media sosial semua. Salah satu adalah senjata mereka adalah undang-undang ITE tersebut. Salam waras aja bernegara kita. Mudah-mudahan orang-orang yang zolim itu ya lebih ganas lagi bumi menghancurkan mereka. Ya, itu tadi speech dari Ibu Widya ya, luar biasa sekali ya. Begitu berkobar ya, marah sekali ya. Beliau ini melihat ini bukanlah keputusan ya, jadi keputusan penolakan tadi ini bukanlah keputusan yang biasa. Menurut beliau ini ada sesuatu yang aneh gitu ya, ada yang nggak wajar lah seperti itu ya, sehingga meluap-luap ya kemarahan beliau ya, sangat-sangat ya sangat-sangat diragukan ya bahwa itu memang benar-benar keputusan yang berdasarkan pengamatan yang baik ya oleh para hakim. Oke, ini bukan yang satu-satunya, karena Bu Widya membuat video lagi di mana beliau membahas tentang admin Gerindra yang sempat viral juga ya. Admin Gerindra itu responsif gitu ya. Ada netizen yang komen itu sangat bersahabat ya. Dan kali ini Bu Widya menyinggung tentang admin Gerindra ya. Coba kita lihat aja di video berikutnya guys ya. Agak panjang, mungkin kita nggak tahu ya bisa putar seluruhnya atau enggak karena menyelesaikan durasi. Coba kita lihat aja dulu ya. Paling Pak Prabowo yang bisa menyelesaikan kasus Pina, 7 tersangka yang dijadikan rekayasa Rudiana, bulan-bulanan Rudiana. Oke, sorry ya sebelum kita lanjut ya. Ini Mas DU nontonnya ini ya di akun nyai.naga.runting8 ya. Ini jujur aja Mas DU sebelumnya belum pernah ngikuti Bu Widya. Apakah ini akunnya beliau? Ya kemungkinan besar ya ini ya. Jadi kalian yang belum follow silakan follow. Apakah ada lagi akun dengan nama Ibu Widya tapi Mas DU nggak tahu ya. Tapi Mas DU nonton ini di akun Nyai Naga Runting ini ya. Itu supaya clear. Dan ini ada yang bertanya atau yang ada yang beri statement yang komentar ya. Paling Pak Prabowo gitu ya yang bisa menyelesaikan gitu kan ya. Dan ini adalah tanggapan dari Bu Widya ya. Agar naik jabatannya dikala 2 periode Joko Widodo itu hanya Prabowo yang bisa membebaskan. Benar. Karena saya ini mulai bicara karena menagih janji kalian. Termasuk yang namanya admin Gerindra komentar di akun saya sebelumnya.
Itu dia komen, tunggu saja Prabowo Gibran dilantik, urusan Rudiana ini selesai. Mana buktinya? Mana buktinya? Cuman satu yang saya ingin tanyakan kepada Anda semua di negara Republik Indonesia. Apakah yang lebih kuat? Ya, saya tanya. Presiden Republik Indonesia itu di bawah oknum institusi, atau yang lebih kuat lagi, atau institusi kepolisian itu ya di bawah naungan presiden? Saya tanya, masa iya presiden hanya nonton aja dengan kasus ini, terutama dulu dua periode Jokowi, kasus yang namanya Rudiana ini, rekayasa Rudiana ini, yang bukan ranah Rudiana menangkap orang ini, ya, yang menentukan orang-orang ini, yang memukuli orang-orang ini, ya, kok dia lebih kuat ketimbang Jokowi? Ya, ini menarik ya. Kadang kita juga bingung ya. Sekuat itu ya powernya. Ya kita nggak tahu ya. Apakah Bapak Rudiananya yang kuat atau ada orang lain di balik itu, kita nggak tahu. Tapi gimana ya? Bahkan pengadilan pun nggak, kalau nggak salah nggak ini ya, nggak sempat panggil ya. AEP pun nggak dipanggil, guys. Ini benar-benar kekuatan yang benar-benar kuat ya. Yang dilawan pun nggak main-main loh. Salah satu lawyer dari 7 terpidana, 8 sebenarnya, sama Saka Tatal, karena Saka Tatal udah di luar bebas, tapi Saka Tatal juga kan mengajukan PK juga ya. Jadi dari salah satu lawyer dari mereka itu, salah satunya Pak Oto yang sekarang tuh jadi wakil menteri, Menko bahkan ya, bukan menteri biasa. Dan keputusan MA masih ditolak, guys ya. Apalagi kita orang-orang biasa, guys. Wah, ini kacau ini ya. Coba ya lanjut guys, kita dengerin dari Bu Widya ya. Saya yang heran, setiap kampanye Anda, bos-bos Anda itu bilang saya ini untuk rakyat, berpihak pada rakyat. Rakyat yang mana, saya tanya? Rakyat yang mana? Ini udah terbukti 7 tersangka yang tidak bersalah divonis hukuman seumur hidup. Mana pergerakannya? Ataukah jaksanya dibayar? Ataukah hakimnya dibayar, disogok, disumpal seperti orang-orang yang sebelumnya? Kenapa hakim, jaksa 2016 lalu tidak diseret dipanggil ulang? Sehingga peninjauan ulang kembali tentang kasus masalah 7 tersangka yang direkayasa oleh Rudiana ini masih berkepanjangan sampai saat ini. Kenapa? Tenggelam kan kasus itu kalau saya nggak bunyi kan? Betul. Sementara kita lagi happy mengenai Aisar Khalid, mengenai yang namanya Mbak Puji ya, dengan kebanggaan hiburan kita. Tapi tentang yang namanya hukum yang berpihak kepada rakyat kecil ya, yang membutuhkan dana segitu besarnya untuk aju banding kedua, ya kan? Ini ya mereka, karena mereka udah kebaca ya, nggak ada yang bunyi satupun, nggak ada konten kreator satupun yang mengangkat hal-hal tersebut untuk orang-orang yang tertindas, nggak ada. Mana? Nyata kan? Saya udah bilang kalau Widya besok saya bilang tidak mengangkat ini, nggak ada yang angkat satupun, nggak ada. Ini kenyataan. Keren banget ya, keren banget. Ya kan? Kalau saya angkat, besok akan ramai kembali. Saya harap Presiden benar-benar tidak buta melihat kasus ini. Ya, Wakil Presiden tidak buta dengan kasus ini. Jangan pandang bulu. Untuk apa Presiden Prabowo mengumumkan akan menaikkan gaji jaksa, gajinya hakim? Untuk siapa? Untuk rakyat kah? Untuk membela rakyat kah? Atau membela yang namanya orang-orang yang berkaitan dengan mafia? Nah, untuk menaikkan gaji-gaji hakim karena mereka luar biasa. Luar biasanya di mana? Apakah hakim-hakim itu, jaksa-jaksa itu berpihak pada rakyat yang kecil, yang orang yang bukan orang semestinya pelakunya? Ya kan?
kasus-kasus ini masa hanya ada di India saja rekayasa hukum, ternyata di Indonesia itu nyata real. Kasus Rudiana ini yang menjebloskan 7 tersangka tidak bersalah sampai sekarang nggak tuntas, jelang berapa tahun, jelang 9 tahun bro coy, jelang 8 tahun ya, dari 2016 sampai 2025 besok bro. Apa ini nggak 9 tahun kasus ini ya? Aku tanya sekali lagi sama Anda, presiden itu di bawah naungan oknum institusi sehingga bisa tunduk dengan yang namanya oknum, tidak berpihak kepada, jangan hanya kampanye aja gebrak-gebrak podium ya, gebrak-gebrak podium. Saya ini untuk rakyat, saya ini untuk rakyat. Rakyat yang mana saya tanya? Rakyat yang mana saya tanya? Itu rakyat kecil loh, rakyat kecil loh, orang-orang yang tidak bisa korban rekayasa. Bisa nggak kira-kira presiden menyelamatkan 7 tersangka tersebut? Jangan hanya nonton aja, sibuk urusan luar negeri. Kalau salah satunya komen seperti ini, besok dia komen lagi satunya. Presiden itu tugasnya ada, ya lain lagi. Ada yang namanya ini kalian jangan, kalau yang namanya kampanye jangan pencitraan deh, lebih baik jujur. Kalau orang jujur itu memang susah dipilih bro, ya susah dipilih. Orang jujur itu, orang tegas itu susah dipilih, harus disingkirkan di negara kita ini tentang hukum. Sementara korupsi didenda 5.000 rupiah itu ya, diponisnya cuma 2 tahun. Orang yang tidak bersalah seumur hidup. Kebaliknya hukum di negara kita ini ya. Nah ini loh bro ya, untuk aju banding kedua ini, inilah yang membutuhkan donasi sementara. Jangan kalian itu donasi untuk orang yang pencitraan ya, bikin geger se-Indonesia sampai ke mancanegara. Ini loh yang membutuhkan donasi. 7 tersangka yang tidak bersalah butuh suntikan dana untuk mengajukan yang namanya aju banding kedua besok. Jangan kalah dengan oknum ya. Presiden kita itu jangan kalah dengan oknum kalau memang gentle. Memimpin negara ini kalau gentle, jangan kalah, jangan lemah. Kalau dulu dia bisa bicara, pertahanan kita lemah, tunjukkan di mana gentlenya. Kalau memang dulu negara kita ini lemah, ya tunjukkan bro. Ya, di mana beringasmu untuk hukum ternyata berpihak kepada rakyat. Jangan hanya kampanye aja bela rakyat. Rakyat yang mana? Itu bro. Mudah-mudahan ya dengan celotehan saya ini, amarah saya ini ya, pemimpin itu bisa sadar kamu itu dibuling jadikan sapi siapa ya. Jadilah jati diri kamu sendiri, membela rakyat. Ya jangan karena mentang-mentang yang namanya bisa maju jadi presiden ditolong Mulyono, sehingga kamu menyelamatkan Mulyono di belakang ini kalau kasus ini selesai. Ya, menjadi pertanyaan loh buat saya, siapa di balik ini semua? Rudiana itu reserse narkocoy loh, bukan ranahnya menangkap orang sampai diadakan barang bukti. Naik jabatan itu yang normal-normal aja, bila perlu pakai uang, jangan pakai uang haram. Mau naik, jangan rekayasa hukum. Negara kita kok negara rekayasa? Di mana letak Pancasila? Kalau bilang yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, apakah mereka ini Rudiana dan kawan-kawan ini bertuhan? Tidak takut sama Tuhannya melakukan kebohongan? Ya. Di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana letak keadilannya? Nggak adil ini. Koruptor diponis cuma beberapa tahun, sementara orang yang tidak bersalah dia ponis seumur hidup. Apa nggak nungging hukum di negara kita ini? Sampaikan itu ya sama Prabowo. Salam waras saja. Ya. Jadi aduh, ini speechless ya Mas Dewi ya. Luar biasa, garang banget ya Bu Widya ini. Ini sebenarnya menjawab sebuah komentar yang membahas tentang Pak Prabowo ya, yang
bisa menyelesaikan kasus ini. Tapi menurut Bu Widya saat ini belum ada tanda-tanda seperti itu ya. Bahkan admin Gerindra yang dulu katanya komen ya, katanya Bu Widya itu, sampai hari ini juga nggak ada komen lagi ya. Belum ada komentar lanjutan, entah itu tidak ada atau belum aja ya. Kita tunggu ya. Semoga Pak Prabowo mendengar ya celotehan dari Bu Widya ini dan bisa menyerap aspirasi beliau ya. Dan juga admin Gerindra semoga segera ya bisa menindaklanjuti ya apa yang sudah disampaikan dulu katanya Bu Widya ya. Ini Mas Diu belum cross check ya, kalau memang benar seperti itu ya. Kalau memang benar pernah berkomentar seperti itu ya, katanya nanti tunggu Pak Prabowo menjabat baru bisa beres ya. Dan nyatanya hari ini belum beres ya, bahkan ditolak oleh MA ya pengajuan PK. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Kita akan ada video-video menarik lainnya. Kalian ikuti terus channel kami. Caranya dengan aktifkan tanda lonceng dan pilih aja semua ya, supaya tidak ketinggalan notifikasi. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.